Walaupun beliau sedang tersenyum, tetap sebel. Pingin Pengennya nyerang. Ya Allahu Akbar. Apa ini ya Pak Ustadz ya? Istighfar Ibu. Langsung temenin di sini nggak apa-apa. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Astagfirullah. Jin yang lumayan banyak liar yang memang dimasukkan ke tubuhnya Bu Rita ya. Memang jin ini tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Ya Allah. Dimasukkan Pak Ustadz. jangan ikut campur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Robi. Salam kenal. Ibu maju lagi boleh. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Susilawati dari Pangalengan, Bandung. Bandung ya. Ibu Rita ya. Iya, Usia boleh tahu Ibu Rita? 342. Jangan terlalu jauh dari Mas Robi Ibu Rita ya, nggak apa-apa. Ibu Rita jadi 8 tahun kebelakangan ini ya, Iya, selalu kesurupan. iya. Dalam 1 minggu seberapa sering kesurupan? Mungkin kalau sekarang agak jarang. Alhamdulillah. Mungkin dari sebulan ada 2 kali gitu, kadang 1 kali. Pemicunya biasanya apa? Apa mohon maaf dalam keadaan sedang tidak bersih atau emosi atau apa? Enggak sih, tiba-tiba aja, tapi Oh. yang seringnya kalau lagi mau head atau lagi headnya, lagi nggak suci gitu. Lagi nggak suci, Iya. lagi nggak bersih gitu Iya, ya, lebih iya. sering ya. Iya, Lalu ada efeknya ke keluarga? Mungkin jadi pada takut dekat sama Ibu Rita. iya. Ya tapi anak-anak udah biasa sih kalau lihat saya kesurupan udah biasa. Tapi kalau tetangga ya emang pada takut. Kalau dari yang mengobati ada yang cerita mungkin ke Ibu Rati kayak ya mungkin ini ada yang Non maaf medis. ya non medis ada yang ngerjain gitulah kasarnya. Iya sih Ustadz bilang yang di sekeliling yang jauh atau yang dekat juga katanya ya ada yang ngirim sampai rumahnya sama ke sayanya. Tapi saya nggak mau sudon. Ya nggak Tapi masuk pas itu saya di ruqyah. Di ruqyah itu tiba-tiba saya cerit-cerit nangis. malah makin menjadi. Ya ketawa-ketawa gitu pertamanya saya di ruqyah. Saya bilang udahnya di ruqyah. Ustadz kok saya jadi gini ya, siapa kok saya jadi ketawa-ketawa gitu ya, padahal saya nggak apa-apa. Saat itu saya nggak bisa berdiri. Jadi tiduran terus, mau ke WC juga saya dipopong sama suami, sama bapak gitu, sama mama gitu. Nggak apa, ya, pelan-pelan aja. Pas gitu udah di ruqyah kayak gitu. Terus Ustadznya nanya katanya Teteh punya masalah sama orang lain nggak? Nah, saya jawab, perasaan sih nggak pernah gitu. Ya, saya juga nggak tahu, saya nggak mau suudon. Pas itu yang pertama tuh ya, yang ruqyah pertama, udah nggak itu lagi. Soalnya kata Ustadz saya nggak mau disebut dukun, katanya saya cuman ngeruqyah katanya gitu. Ya saya juga seneng sih ya, soalnya dia punya niat, tadinya niat mau nyembuhin gitu. Terus ada waktu itu tetangga-tetangga yang ustadz itu ngedoain saya ngajian gitu. Terus pada disembur sama saya. Kamu Mbak Ibu nyembur mereka? Iya, jempur mereka. Terus dimarah-marahin, dimaki-maki. Iya, teman-teman di kebun binatang semua keluar. Sampai saya terus dibacakan ayat suci Al-Quran, saya nggak kuat. Merintih, Terus, sakit iya, perutnya. katanya ini dari mana gitu, dari mana, siapa yang gini sama saya gitu, kata ustadz itu. Dari sini nih, dari ulu hati ini keluar gitu. Kayak yang neken ke mulut gitu. Keluar gitu. Pingin keluar, bilangin nih si ini gitu, yang ininya yang ngerjain. Ya, yang ngerjainnya. Tapi saya tahan soalnya saya takut sudon. Fitnah takutnya. Ya takut fitnah gitu kan. Jadi berapa kalau jadi banyak, takut banyak musuh gitu saya. Ya. Jadi, tapi saya nggak kuat. Terakhir kambuh kapan? Ini kesurupan. Kemarin waktu kalau nggak salah sama kru ditelepon. Oh, ditelepon sama Iya, tim saya. iya. Di situ kambuh. Iya, kambuh langsung. Gimana jadi, kambuhnya? kalau ada yang mau ngobatin, Oh, ada penolakan gitu. iya, jadi
jadi nggak mau saya. Nggak Jadi mau. ya kadang yang ngerukyah juga saya serang gitu. Nanti nih kalau ketemu Ustadz Danu terus nanti beliau Saya udah ibu nggak enak. ibu serang dengan kata-kata mohon maaf kebun binatang bagaimana ini? Nanti acara saya bip 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 semua. Tapi memang kalau lagi kerasukan keluar kata-kata yang tidak baik ya. Pingin sih saya juga nahan-nahan gitu. Istighfar Ya, gitu ya. terus tapi tetap Akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Ustadz Danu itu alasan terbesarnya apa? tadinya saya kan nggak mau, Iya. cuma sama suami aja. suami. Gitu suami, saya nggak mau gitu. Saya takutnya malah ada sihir di dalam ya. Iya selain soalnya jin atau dulu apa. kan Karobi saya pernah pingin makan anak saya sendiri. Ya ampun. Kayaknya Astagfirullahaladzim. anak saya seperti apel yang ranum. Aduh. Astagfirullahaladzim. Yaudah. Yaudah, pemirsa tampaknya kita harus panggil Ustadz Danu sekarang ya. Ini sudah sangat mendalam sekali. Mari kita berikan sambutan untuk Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu istighfar dulu ya. Ya. Kalau ngeliat Pak Ustadz nggak kayak ayam panggang kan? Nggak ya? Ngeliat beliau kayak apa? Kalau Kak Robi boleh tahu. Sebel, Sebel, pingin nyerang, pengen nyerang, kesel bawa. Sebel. marah, sedih, Walaupun beliau sedang tersenyum, tetap sebel. pingin nyerang. Pengennya nyerang. Ya Allahu Akbar. Apa ini ya Pak Ustadz ya? Istighfar Ibu. Langsung temenin di sini nggak apa-apa. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Astagfirullah. Pak Ustadz silakan. Apa yang Pak Ustadz lihat di sini? Iya, memang ada jin yang lumayan banyak liar yang memang dimasukkan ke tubuhnya Burita ya. Memang jin ini tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Ya Allah. Dimasukkan Pak Ustadz. Jangan ikut campur. Dia dimasukkan oleh seseorang. Ya ini pemirsa seperti biasa Pak Ustadz kita undang bintang tamu dulu ya. Seorang artis senior yang fenomenal sudah menetap di Amerika Serikat, sekarang sedang pulang ke tanah air bersama dengan anak tercintanya. Saya undang bersama kita Mbak Sarah Azhari. Mbak Sarah. Ya, Kak Sarah selamat datang. Ya. Kak Sarah mungkin sudah mendengar dari tadi di belakang seperti apa kisah dari Ibu Ratih ya. Pernah mendengar seperti itu, seseorang disengaja dimasukkan jin atau ilmu sihir demi mencelakai orang lain, Kak? Sering sih ya kalau di sini. Sering ya? Iya. Jadi udah nggak heran ya? Seperti Enggak. melihat orang kerasukan jadi seperti ular atau macan gitu udah pernah juga? Wow. Pernah lihat. Ini studio kayak langsung gelap ya, Pak Ustadz. Jadi ini sengaja dimasukkan dan memang sudah komplotannya sudah besar dan memang sangat berbahaya, Pak Ustadz ya. Ya bahaya untuk lingkungan, kasihan suami, kasihan anaknya seperti itu. Apalagi mamanya sudah mulai mendengar disuruh bunuh seperti itu. Biasanya agak kacau istilahnya yang di dalam seperti itu. Tadi ketika bereaksi dengan berteriak kepada Pak Ustadz, apa rasanya yang seperti mau keluar tuh apa? Gimana ya, jangan ikut campur gitu. Di dalam hati itu jangan ikut campur gitu. Amarah ya? Iya, Ibu berubah seperti merasa jadi laki-laki atau perempuan tapi ketika marah? kayaknya sih laki-laki. Kayaknya laki-laki. Iya, kayaknya laki-laki. Iya. Waduh. Kak Sarah ada pertanyaan mungkin buat Ibu? Ibu selalu sholat nggak? Iya, 5 kadang-kadang waktu? sampai nggak mau sholat. Sampai adzan pun kayaknya nggak kedengeran. Oh. Apalagi kalau subuh. Jadi kok kesiangan terus gitu. Jadi kok saya jadi gini gitu, Ustadz, kok saya jadi berubah. Jadi dulu kan katanya gitu, kata orang saya itu sabar banget. Tapi sekarang kenapa saya jadi berubah? Jadi pemarah banget.
sama suami juga selalu melawan. Sama anak suka mukul, ya Allah. Jadi kalau kembali diruntutin selama 8 tahun ke belakang ini atau lebih jauh lagi, Ibu sendiri nggak merasa punya ada kehilafan sama orang ya, entah dari lisan atau tindakan itu enggak ya? Enggak sih, perasaan cuman itu seudahnya rujuk sama suami. Tadinya suami mau Pinggang. Kamu siapa? jangan ikut campur. Enggak, saya enggak ikut campur. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya bantu doa, siap? Jangan ikut campur. Bu Rita, Jangan ikut campur. Aku ingin sini